Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Ya, saat ini saya berada di Yogyakarta, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Veteran Umbul Harjo, Yogyakarta. Nah, seperti yang dilihat teman-teman, di depan ini merupakan pesanggerahan. Pesanggerahan merupakan tempat peristaan di mana Raja Jawa pada waktu itu membangun sedemikian megah tempat ini, yang di dalamnya banyak sekali aktivitas-aktivitas di dalam istana maupun sarana yang megah begitu ya teman-teman. Sarana-sarana yang megah serta perlengkapan di dalamnya yang luar biasa. Ada taman, tempat bermain, kolam renang dan sebagainya. Artinya, kalau kita ingin melihat suatu gambaran istana di Pulau Jawa, khususnya di zaman kerajaan, mungkin konsep ini adalah bagian dari contoh istana dari kerajaan-kerajaan di Jawa, teman-teman. Nah, pesanggerahannya pun semegah ini ya. Ini dibangun oleh masa Hamengkubuwono kedua di Yogyakarta. Nah, untuk melihatnya bagaimana, kita akan masuk teman-teman. Ini luar biasa bagaimana mereka meracik suatu bangunan ya, yang memang untuk bahan-bahannya ini sangat berkualitas. Ini sudah berumur 1 abad lebih saudaraku, tapi tidak ada kerusakan yang signifikan. Bahkan untuk melihat lapisan dinding yang saya rasa mengelupas ya, hanya di bagian-bagian terkecil saja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini ada beberapa ruang begitu. Jadi kalau kita coba mungkin masuk ke sini dulu. Oh, ternyata di sini tutup. Nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi di sini juga ada makam keluarga Trah, ya, Trah Prapo Permaden. Di situ ada makam keluarga saudaraku, tapi masih ditutup ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat ke dalam. Dan memang bersandingan dengan pesanggerahan Rejo Winangun ini. Nah, itu makamnya, makam-makam tua serta dari keluarga ya beliau ya begitu. Ternyata di sini ada ruangan. Mungkin kalau ingin masuk ke ruangan yang ini, kita harus memutar di sini dulu. Yuk kita masuk yuk. Ternyata ini kita turun seperti itu. Artinya ada ruang yang semakin ke dalam. Wih, ini dindingnya saja saudaraku ya, tebalnya ini 1 meteran ya. Jadi untuk ketebalan dindingnya ini 1 meter. Dibangun sedemikian rupa. Nah, di situ ada kolam renang serta taman-taman gitu. Nah, wih, luar biasa. Tempat peristaan raja ya, beserta keluarga raja, dimana pada waktu itu membangun suatu bangunan yang megah untuk sekedar untuk bersinggah begitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan istana keraton saudaraku ya. Ini hanya pesanggerahan, tempat beristirahatan, tapi dibangun sedemikian megah seperti ini saudaraku. Nah, kita lihat ini semacam ada anak-anak tangga begitu yang menuju ke bawah ya. Di situ ada ruangan. Nah, ada ruangan. Kita coba ke sini ya. Nah, turun ini. Dari
anak tangga yang satu dengan anak tangga yang lain saling terhubung. Dan sempat ada beberapa bagian yang dipugar begitu saudaraku. Pemugaran BPJB Daerah Istimewa Yogyakarta 2015, mungkin pemugaran yang tidak begitu tidak begitu luas begitu, artinya mungkin hanya di bagian-bagian kecil saja. Jadi di sini ada semacam dua pintu, tapi ini tersambung ke satu ruangan yang sama begitu. Mungkin yang ini untuk masuk begitu ya, yang ini untuk keluar mungkin begitu ya. Jadi dibedakan masuk dan keluarnya. Kita coba masuk ke dalam. Luar biasa ini benar-benar. Jadi ini adalah arsitektur kuno ya teman-teman. Wih, tidak ada dinding yang lebih tipis di sini saudaraku. Jadi dindingnya ini benar-benar tebal. Wih. Bahkan di sini saya tidak melihat suatu lapisan yang mengelupas. Nah, di sini adalah kolam. Jadi ruangan yang di tengah ini ya, ini berada di bawah begitu ya. Kondisinya berada di dalam tapi di bawah. Jadi semakin turun untuk menuju ke ruangan ini semakin turun. Nah, di sini kita sudah menuruni beberapa anak tangga barusan, dan di sini ada kolam. Nah, di tengah-tengah situ sepertinya ada lubang begitu. Mungkin itu untuk pancuran air atau apa ya. Nah, dan sudah berada di bawah. Oke. Disinilah mungkin para ini keluarga raja ya bermain di sini ya. Bermain air begitu bersama para putri-putri raja, permaisuri ya, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi pesanggerahan dari Hamengkubuwono kedua saudaraku sudah berumur 1 abad. Wih, luar biasa ini. Kita menuju ke ini ya, ke ruangan yang sebelah kanan. Nah, kondisinya seperti ini kalau dilihat dari bawah. Kita menuju ke ruangan sebelah kanan. Dan di sini sepertinya ada ruangan-ruangan lagi. Nah, bagaimana mereka membuat begitu, ada semacam lubang-lubang ya. Kurang tahu apakah ini dulunya jendela ya. Kalau melihat dari kondisi bentuknya, nah, sepertinya antara dari ukuran di luar sama di dalam ini lebih lebar yang di dalam begitu. Nah, di situ ada semacam ini batu bata yang mengelupas. Jadi batu batanya seperti itu teman-teman, menggunakan batu bata merah. Artinya ini untuk bangunan ini materialnya dari batu bata merah begitu ya. Dan sekali lagi untuk ketebalan dindingnya 1 meter teman-teman, mungkin lebih ya. Dan ada ruangan menuju ke sana begitu ya. Nah, terus di sini ada ruangan lagi, banyak ruangan-ruangan yang artinya ruangan-ruangan ini mungkin tidak lain adalah untuk fasilitas dari keluarga kerajaan pada waktu itu. Wih, luar biasa teman-teman. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang rusak ya. Ini ada sesuatu yang rusak. Dan di sini memang ada semacam, saya lihat racikan begitu ya, racikan untuk pelekatnya, bagaimana dia meracik semen, batu kapur begitu ya, serta pasir begitu. Tapi istimewanya kalau material dari zaman dulu itu kuat-kuat teman-teman, tidak seperti zaman sekarang ya. Karena memang membangun dari suatu bangunan ini
benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Nah ini ada beberapa yang sudah rusak ini di bagian sini. Nah, banyak ruangan-ruangan seperti labirin begitu saya rasa ya. Dan di sini, nah di sini kita dapati suatu semacam taman yang lebih luas teman-teman. Nah seperti itu ya. Itu ada taman yang luas sekali di situ. Terus ada lorong-lorong. Nah seperti ini. Itu barusan dari sana nyambung ke sini. Yang di sini ternyata nyambung ke sini. Seperti labirin teman-teman. Oke. Saya ingin melihat tamannya dulu. Nah, di situ teman-teman ada taman. Dan untuk vas bunga ini saya rasa mungkin dari zaman kerajaan sudah ada ya. Ini loh. Dari zaman Hamengkubuwono ke-1, ke-2. Ini memang pot bunga asli dari zaman dulu mungkin ini. Kalau sekarang saya rasa sangat langka untuk membuat pot bunga sebesar ini teman-teman. Oke, dari sini. Nah, seperti itu. Dari sini nyambung begitu. Ketika menaiki anak-anak tangga ini dari suatu taman begitu, nanti nyambungnya ke Pak. Nanti nyambungnya ke ini, ke kolam ya. Nah, ke kolam ini, nyambung ke kolam ini teman-teman. Tapi ada semacam ini ya, semacam ruangan bangunan yang lebih tinggi begitu ya. Cuman saya naiknya yang masih belum tahu ini. Mungkin naiknya dari sana. Kita naik dari sini dulu ya. Oke. Nah, ini tamannya teman-teman. Wih, simetris ya bangunan ini simetris teman-teman. Antara bentuk bangunan kiri dan kanan ini benar-benar simetris begitu saudaraku. Wih, luar biasa. Kita coba ke bagian kiri ya. Yang ruangan sana sudah saya masukin. Di ruangan sana kita coba ke bagian yang kiri. Di sini mungkin mempunyai ruangan yang sama. Nah, di sini teman-teman, saya mendapati suatu ruangan begitu yang sama seperti halnya yang di sebelah sana ya. Nah, di sebelah sana teman-teman. Tetapi di sini ada penambahan bangunan yang semakin tinggi. Nah, itu ada pengunjung semakin tinggi teman-teman. Oke, ini menuju ke ruangan yang bagian luar ya. Nah, barusan saya opening dari situ, dari papan nama itu, opening dari situ ke sini begitu ya, menuju ke sana. Itu ada semacam tugu apa ini? Loh, kok semacam ada bentuk kaki ya? Itu kaki gajah atau gimana ini? Loh, ini teman-teman, sepertinya ini kaki gajah ya. Tapi kami tidak dapati muka wajahnya, muka gajahnya maksud saya. Tapi mungkin ini adalah saluran air. Saya mendapati semacam istilahnya jala duara itu loh. Ini berlubang di sini. Nah, itu berlubang ya di situ ya. Mungkin mengalir ke sini mungkin. Loh, itu ada semacam ini
lubang untuk saluran air. Jadi dari sini ada air yang masuk ya. Dari sini ada air yang masuk ke suatu kolam kecil ini. Nah, di situ ada lubang mengalir begitu. Terus di sini juga ada lubang ya, mengalir ke dalam sini, teman-teman. Nah, ke dalam sini, teman-teman. Terus sampai dia ke keluar begitu ya. Jadi semuanya sudah dibangun sedemikian rupa ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun untuk konsep dari suatu bangunan ini ya. Untuk menuju ke atas kita lewat mana ya? Karena di situ ada bangunan, teman-teman. Itu di situ ada bangunan, tapi kita mungkin harus ini dulu, keluar dulu ya. Keluar lewat sini. Oke. Wih. Nah, itu ada bangunan yang lebih tinggi di situ, teman-teman. Kita coba keluar dulu deh. Cari jalurnya dulu ya. Wih, luar biasa. Lumayan cukup bingung. Lihat sini, teman-teman. Oh, itu ada anak-anak tangga di situ, saudaraku. Jadi di sini kalau tidak teliti bisa kebingungan ya, karena jalurnya banyak begitu. Untuk menuju ke situ kita harus ada anak tangga yang naik ke sana. Oke, kita coba balik lagi. Ya, saya penasaran dengan ruangan yang di atas. Jadi simetris ya. Yang di sana ada ruangan yang lebih tinggi, di situ juga ada ruangan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi menurut saya. Nah, masuk. Jadi kalau masuk di sini langsung ke kolam gitu ceritanya ya. Nah, langsung ke kolam. Bisa langsung melihat kolam dari sini. Nah, di sini kita dapati ruangan banyak sekali, dan saya juga nggak tahu fungsi dari beberapa ruangan di sini. Yang pastinya tempat ini tempat istimewa, saudaraku. Nah, di sini ada semacam anak tangga yang naik ke atas ya, sepertinya ini. Nah, oke. Ada dua anak tangga di sini, ada dua jalur, ke kiri dan ke kanan. Kita coba ambil ke kanan dulu, naik. Nah, ini yang bangunan yang lebih tinggi, teman-teman. Oke. Wih. Dan nyambung ke ruangan yang di sebelah situ ya. Wih, luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bangunan-bangunan rumah di Jogja. Nah, dari sini sepertinya bisa memantau begitu ya, memantau yang di bawah. Dan tentunya ini dulunya pasti mempunyai atap ya, tapi mungkin karena atapnya terbuat dari kayu ya, terus runtuh begitu, mungkin sudah rusak. Wih. Dan
berdampingan dengan perkampungan. Ini perkampungan warga, teman-teman. Oke. Antara bangunan yang saya pijaki saat ini dengan bangunan yang di sana ya, sepertinya sama teman-teman. Yuk kita turun yuk, cuman turunnya lewat sini ya, supaya berbeda begitu, tapi nanti pasti akan ini ke jalur yang sama juga, nyambung dari awal masuk ya. Nah, ini masih di jam 8 teman-teman, karena kalau kalian datang ke sini bukanya jam 8 pagi ya. Oke, jadi ruangannya seperti itu kalau dilihat dari atas ya, utamanya yang barusan saya lewatin. Wih. Kita coba turun ya, terus kita menuju ke ruangan yang itu, yang ada cewek itu, yang ada cewek yang duduk itu. Kita coba turun ke sana. Nah, ternyata jalur yang kanan kiri yang di bawah ini nyambung gitu ya. Jadi sepertinya antara untuk jalur masuk dan jalur keluarnya itu dibedakan teman-teman. Mungkin yang kanan ini untuk masuk begitu, terus keluarnya lewat sini begitu ya. Tidak campur aduk atau tidak berpapasan gitu. Itu kenapa itu? Oke, kita ke ini ya, ruangan bagian atas atau bangunan yang lebih tinggi, tapi posisinya yang berada di sebelah kiri. Nah itu teman-teman, kita keluar dulu supaya tidak bingung. Keluar dulu dan berada di ini ya, berada di samping makam begitu. Jadi semua dari terah ya, semua dari terah Prawiro Permaden itu dimakamkan di sini teman-teman, makam keluarga. Yang di dalam pasti ya raden-raden gitu. Iya. Lewat mana ini? Oh dari sini. Nah, dari ruangan ini ya, kembali lagi ke kolam gitu. Kembali lagi ke kolam. Nah, masuk ke sini teman-teman. Wih, masuk ke sini. Jadi ini untuk area makam tadi, masuknya lewat sini. Nah, oke. Nanti di sini ada ruangan tertutup seperti ini teman-teman. Terus yang di sini ada jalur naik. Nah, betul sekali. Ya. Ada lorong tembus ke sini. Kita coba dari sini deh. Oh, ini tertutup. Berbeda saudaraku ternyata antara bagian yang di sana ya, sama yang di sini tuh ada perbedaan sedikit.
Mungkin karena lahan atau apa mungkin dulu. Oke. Nah, dari sini kita naik. Oke. Menuju ke bangunan yang lebih tinggi seperti halnya yang tadi ya. Wih. Nah, luar biasa. Berarti ini saya menghadap ke timur. Karena itu ada matahari di sana di jam 8 itu yang di timur. Ya. Berarti ini bangunan kemungkinan menghadap ke barat ya, kemungkinannya. Atau menghadap ke timur ya. Saya rasa kurang menghadap ke timur deh. Karena di situ ada taman begitu ya. Di situ ada taman, terus ada semacam ini semacam pot-pot bunga kan di situ banyak tertata rapi. Dari situ masuk ya, dari masuk ruang utamanya langsung ketemu dengan kolam tadi ya. Terus baru menuju ke ruangan-ruangan yang lain begitu ya. Nah, itu kan banyak ruangan-ruangan gitu di bawah situ. Seperti itu mungkin teman-teman. Ya, menghadap ke timur ya rasa. Kalau menghadap ke barat kayaknya enggak deh. Ya. Ini memang akses masuknya dibuat dari barat karena di situ ada jalan raya ya, jalan veteran itu tadi. Dan mungkin karena bertambahnya zaman, jalan yang ini sudah berubah. Kemungkinan itu hanya analisa saya saja, saudaraku ya. Dan itu makam-makam gitu ya. Karena makam-makam ini kok kalau aksesnya dari barat, makam ini seolah-olah malah menjadi di depan gitu lah. Harusnya kan di belakang. Itu teman-teman. Wih, luar biasa. Ya, Pesanggerahan Rejowinangun, Yogyakarta. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku. Rahayu.